Oke, pertama-tama sebelum kita mulai topiknya, saya ingin sedikit membahas mengenai ujian tengah semester. Gitu ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan, gitu ya. Pertama, ini terutama yang soal yang kedua, yaitu menyangkut menerjemahkan satu report atau laporan ke dalam basis data. Jadi yang kalian lihat itu adalah output dari satu sistem basis data, ya, outputnya. Nah, kemudian dari output itu kita bisa balik, gitu, reverse engineer, gitu ya, data apa saja yang ada di dalam database. Nah, yang satu yang pasti, nilai A, B, C, D, E itu tidak ada di dalam database, pastinya. Ya, kalau hanya berdasarkan report itu. Kenapa? Karena A, B, C, D, E itu adalah hasil dari konversi nilai total ke huruf. Nah, yang harus ada tentunya adalah tabel untuk konversi nilai dari angka ke huruf. Jadi misalnya A itu batas minimalnya berapa, B batas minimalnya berapa, dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dengan demikian juga nilai total itu seharusnya tidak ada di dalam database. Karena nilai total itu merupakan penjumlahan dari, kalau dilihat itu, nilai tugas dan nilai ujian. Ya, itu jadi seharusnya tidak ada di dalam database. Nah, jadi itu kedua, ini yang saya melihat semuanya melakukan seperti ini. Yaitu untuk dosen kok ada dua tabel. Satu biasanya berisi NPP dan nama, yang satunya nama dan nomor telepon. Berarti kan untuk satu entitas ada dua tabel. Ya, tidak salah, gitu ya. Cuma masalahnya sekarang di tabel yang nomor telepon itu kuncinya adalah nama, padahal Anda tahu nama itu tidak baik untuk primary key. Maka yang benar itu adalah tabelnya satu saja, tapi NPP, nama, dan nomor telepon isinya. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya, itu untuk catatan. Ya, itu nanti kalau kalian akan semakin sering berlatih, itu akan semakin baik. Nah, berikutnya ini untuk tugas, gitu ya. Jadi selama paruh semester ini nanti saya akan meminta Anda untuk membuat satu tugas yang besar, agak besar gitu lah ya. Mulai dari Anda mendesain sampai kemudian nanti muncul tabel basis datanya dan juga reportnya. Nah, silahkan Anda nanti tidak perlu mengumpulkan apa-apa dulu, tapi silahkan dipikirkan ide untuk membuat aplikasi basis data. Ya, yang minggu depan silahkan dipresentasikan di kelas ya, aplikasi basis data apa yang akan Anda buat. Jadi nanti isi presentasinya satu, aplikasi basis datanya apa. Dua, sumber datanya dari mana. Ya. Tiga, kegunaan aplikasi tersebut untuk apa. Ya, jadi nanti Anda sudah harus punya ide aplikasi apa, sumber datanya dari mana, dan gunanya untuk apa. Nah, sumber data ini kan bisa, sumber data itu bisa data itu memang berasal dari atribut entitas yang Anda modelkan. Seperti nama, alamat, itu kan sudah ada gitu ya. Bisa juga data ini Anda buat khusus untuk entitas tersebut seperti NPM, NIK, itu kan data yang dibuatkan khusus untuk satu entitas. Bisa juga merupakan turunan. Ya. Misalnya nama, umur itu, atau tadi ya seperti nilai total dan nilai huruf itu turunan dari data yang sudah ada. Oke, nanti bisa dirancang saja. Jadi minggu depan aplikasi database apa yang akan Anda buat, datanya dari mana,
dan gunanya untuk apa aplikasi tersebut. Tidak usah yang besar-besar ya, yang kira-kira setengah semester jadi. Nanti akan saya minta Anda untuk melakukan ini secara bertahap. Oke? Nah, jadi itu dulu saja. Minggu depan silakan dipresentasikan masing-masing. Nanti kita bahas di kelas bersama-sama ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas ini? Belum? Baik. Nah, Saya mau nanya, Pak. oke, silakan Angger. Boleh diterangin lagi nggak, Pak? Saya masih nggak paham tentang tugasnya. Oke, jadi kamu membuat satu aplikasi basis data. Yang idenya apa? Nah, aplikasi basis data ini tentunya nanti harus ada gunanya untuk apa. Misalnya kalau aplikasi basis data, contohnya itu adalah point of sales. Gunanya untuk apa? Point of sales kan yang dipakai supermarket, minimarket. Ya, mencatat penjualan. Mencatat penjualan dan kas masuk, gitu kan. Itu gunanya. Ya, sumber datanya dari mana? Sumber datanya bisa dilihat. Oh, sumber datanya kalau point of sales itu berasal dari data barang. Ada data barang. Lalu juga selain data barang, ada tanggal misalnya. Tanggal itu bisa di-capture dari, mungkin bisa juga data pelanggan. Kalau pelanggannya itu terdaftar, seperti beberapa minimarket kan ada kartu anggota atau tidak, itu bisa dimasukkan. Ya, seperti itu. Menangkap nggak, Angger? Oke, itu salah satu contoh, tapi Anda tidak buat, karena point of sales itu kelihatannya sederhana, itu ternyata itu sebetulnya cukup rumit. Ya, itu cukup rumit. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Regina. Pak, itu berarti selama yang kita pelajari ini ya Pak, yang dari Ya, CS. ya, jadi ya kita akan mulai praktek, atau Anda akan mulai praktek menggunakan apa yang sudah kita pelajari selama separuh semester. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Paul atau Ellen? Oke, baik. Ya sudah, nanti sambil berjalan seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa diajukan melalui Microsoft Teams. Ya. Nah, hari ini saya tidak akan banyak. Hari ini tuh materinya tidak terlalu banyak gitu ya, tapi materinya itu adalah ini, Spatial and Temporal Data Management. Nanti cepat saja ini. Jadi Spatial and Temporal Data Management ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan data ruang dan data waktu di dalam basis data. Ya. Data ruang itu apa? Data ruang itu yang sering disebut sebagai location based services. Sedangkan kalau data waktu itu ya waktu kapan satu peristiwa terjadi atau berdasarkan waktu. Ya. Ini aplikasinya banyak sekali. Location based services, ya kalau Anda sudah sering pakai Gojek, Grab, itu location based services. Ya. Jadi atau GPS itu location based services. Intinya selama data lokasi itu bisa, atau data waktu itu bisa diubah menjadi salah satu tipe data di dalam basis data, itu bisa kita simpan dan bisa kita olah. Ya. Nah, contohnya kalau lokasi itu ada banyak tipe-tipe data yang bisa kita lihat ya, termasuk salah satunya itu adalah koordinat, derajat, lintang, dan bujur. Kalau Anda masih ingat pelajaran geografi dulu ya, posisi kita di bumi ini bisa ditentukan berdasarkan derajat, lintang, dan bujurnya. Ya. Lintang utara atau lintang selatan, dan bujurnya berapa gitu ya. Ini. Nah, itu yang menjadi dasar atau basis dari GPS. Hanya bedanya apa, kalau GPS itu berdasarkan satelit. Ya, jadi di atas kita di orbit itu ada banyak satelit GPS. Jadi nanti
perangkat kita itu akan berkomunikasi dengan satelit GPS, ya. Dan satelit GPS ini nanti minimal butuh 3 satelit kalau saya tidak salah ingat. Ya, jadi minimal butuh 3 satelit, itu akan melakukan triangulasi. Jadi menurut satelit pertama posisi Anda di mana, menurut satelit kedua posisi Anda di mana, menurut satelit ketiga posisi Anda di mana, maka dan dilakukan triangulasi dan ketemulah derajat lintang dan bujurnya. Nah, itu perangkat GPS. Tetapi perangkat GPS ini cukup butuh komunikasi data yang bagus. Mendung sedikit sudah bubar itu, atau Anda berada dalam ruangan ya tidak bisa. Ya. Dan satelit GPS itu tidak diam di tempat, dia bergerak, ya, memutari bumi, mengorbit bumi. Nah, satelit GPS ini ada 3 jenis yang setahu saya yang ada. Satu milik pemerintah Amerika Serikat, ya, itu yang biasanya dipakai. Lalu negara-negara Uni Eropa juga punya satelit sendiri, ya. Dan belakangan seingat saya Cina itu juga punya satelit sendiri. Nah, kenapa mereka negara-negara maju itu punya satelit sendiri? Karena ini ada hubungannya dengan aplikasi militer. Ya. Kalau mau nakal gitu ya, sistem GPS itu bisa diakali dengan cara apa? Derajat lintang dan bujurnya digeser atau diutak-atik, sehingga nanti datanya itu kita bisa salah. Gitu. Itu digeser 1 derajat saja udah melesetnya jauh sekali. Ya. Nah, maka untuk ya kalau kita orang sipil ya aplikasi Waze atau Google Map itu mungkin nggak terlalu terpengaruh gitu ya. Tetapi kalau itu untuk militer, presisi dan akurasi menjadi sangat penting. Maka banyak negara maju pakai satelit GPS sendiri. Ya kita di Indonesia tidak. Yang pertama. Yang kedua, smartphone kita itu juga punya GPS. Tetapi GPS-nya itu bukan murni seperti alat GPS yang dipakai oleh militer misalnya. Pesawat itu juga punya GPS, tapi GPS-nya lain dengan yang ada di smartphone. Nah, kalau smartphone kita itu menggunakan disebut sebagai AGPS atau Assisted GPS. Nah, Assisted GPS itu bagaimana? Satu, lokasi itu tidak hanya ditentukan atau tidak hanya dirujuk referensinya tidak hanya dari satelit, tetapi juga dari menara BTS tempat smartphone kita terhubung. Jadi kalau misalnya Anda di kampus gitu ya, kampus kita itu kan ada BTS-nya. Ya itu sudah ada titiknya, sudah ada lintang, derajat dan bujurnya yang sudah dihitung oleh penyedia jasa telepon seluler. Nah, dari situ nanti smartphone kita bisa memperkirakan dengan menghitung lamanya sinyal dari smartphone ke BTS ke smartphone, itu kira-kira jarak Anda dari BTS itu berapa meter atau berapa kilometer. Dan dengan dibantu GPS, satelit, itu bisa ketahuan lokasi Anda. Dan ini biasanya lebih cepat. Karena apa? Dihitung oleh smartphone kita, jarak Anda ke tower BTS itu berapa meter. Ya, dan tower BTS itu sudah ada informasi mengenai lokasinya ada di mana. Maka nanti ketahuan misalnya 10 meter, nah, berarti kan hanya radius 10 meter dari BTS itulah lokasi Anda. Nah, ini yang menyebabkan smartphone kita itu bisa cepat dapat data untuk lokasi gitu ya. Itu location based service. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan time varying data ini waktu. Ya. Implementasinya bagaimana? Implementasinya bisa Anda lihat pada saat Anda ujian menggunakan situs kuliah. Kapan batas terakhir pengumpulan tugas? Nah, itu berdasarkan waktu. Jadi ketika Anda mengunggah tugas Anda ke situs kuliah, ya, file unggahan Anda itu sudah diberi timestamp, catatan waktu, gitu ya. Nah, jadi catatan waktu ini kemudian dibandingkan dengan timestamp di batas akhir pengumpulan tugas. Kalau masih di bawah, misalnya batas waktunya jam 12, Anda timestampnya jam 11, lolos, lewat.
Tapi bagaimana kalau ternyata tidak? Ya, batas waktu jam 12, timestamp-nya jam 12 lebih 5 menit, ya ditolak. Nah, itulah gunanya. Ya. Nah, kemarin di salah satu mata kuliah kelas saya yang lain itu ada hal yang cukup unik. Ya. Jadi saya tidak memberikan kuliah online seperti ini, tapi asinkronus. Jadi saya tinggal materi, saya berikan mereka tugas kecil, saya minta mengunggah sebelum. Nah, untungnya di dalam spesifikasi tugas itu saya beri tulisan jam 12 waktu Indonesia Barat. Nah, sepertinya ini dugaan saya ya, Microsoft Teams itu timestamp-nya ada, dia mengambil data itu dari komputer tempat Microsoft Teams itu diinstal. Ya. Nah, tetapi kemudian jadi unggahannya itu diberi cap timestamp dari komputer, tapi kemudian yang di tempat servernya itu menggunakan ya standar WIB ya, itu karena saya set jam 12 waktu Indonesia Barat. Nah, apa yang terjadi? Ada satu mahasiswa itu sekitar jam 11, deadline-nya jam 12 ya. Setelah jam 11 itu menghubungi saya lewat chat, Pak saya nggak bisa upload, gitu kan. Ya, kaget kenapa nggak bisa? Dia sudah berkali-kali gagal, gitu kan. Saya lihat tidak ada masalah, filenya juga tidak besar, ya karena hanya MS Word satu halaman itu kan ya tidak besar. Saya bingung kenapa, gitu kan. Saya tanya koneksinya, dia sudah mencoba beberapa koneksiannya, ya sudah, gitu kan. Berkali-kali dicoba sampai kemudian batas waktu lewat, ya sudah. Saya juga bingung ini kenapa, gitu kan. Lalu anaknya itu ya mungkin karena lupa saya pada akhirnya di salah satu chat itu mahasiswanya mengatakan mungkin karena saya dari Minahasa Utara koneksinya buruk, gitu. Langsung, nah tiba-tiba ada di benak saya langsung kayak ada lampu gitu ya. Oh, Minahasa Utara, saya cek benar Minahasa Utara itu ada di wilayah waktu Indonesia Tengah, padahal standarnya. Jadi kalau jam 11 waktu Indonesia Tengah, kalau jam 11 waktu Indonesia Barat itu sudah jam 12 di waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi dia sudah melewati batas. Jadi yang terjadi adalah file dia oleh komputernya itu diberi timestamp 12 lebih 5 menit kata-kata. Lalu diunggah. Server Microsoft Teams ngecek timestamp. Loh, ini sudah lewat 12 kan harusnya 12, tapi ini 12 setengah. Tolak. Gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Ini tempering data. Maka kalau nanti Anda membuat aplikasi yang terkait dengan waktu, ini harus hati-hati. Ya. Untungnya di spesifikasi tugas sudah saya tulis jam 12 waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi saya nggak bisa disalahkan kalau ada yang jam 12 waktu Indonesia Tengah ternyata tidak menyesuaikan jamnya, itu ya bukan salah saya gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti kalau kalian buat aplikasi ini harus jelas standar waktunya apa. Secara internasional itu dulu dipakai yang namanya GMT, Greenwich Mean Time. Ya, itu lokasinya ada di kota Greenwich, itu adalah bujur lintang 0. Ya. Nih. Tapi ya sekarang itu sudah diganti dengan namanya Universal Time Standard UTC, ya, yang mirip dengan Greenwich. Nah, Indonesia Barat WIB itu adalah GMT tambah 7 jam atau UTC tambah 7 jam. Nah, kadang ya, mestinya waktu ini standar waktu ini ditentukan oleh lokasi geografis. Tapi ada juga yang tidak. Contoh Singapura. Singapura itu harusnya masuk ke wilayah Indonesia Barat sama dengan Jakarta. Ya, karena posisinya ada di sebelah barat Jakarta. Jadi mestinya masih masuk WIB. Tetapi Singapura itu nggak tahu kenapa memilih zona waktu mereka sama dengan Hong Kong. Hong Kong itu adalah GMT tambah 8 atau UTC tambah 8. Jadi Singapura itu sama dengan waktu Indonesia Tengah. Ya, nggak tahu kenapa itu. Jadi kadang keputusan waktu itu tidak dibuat berdasarkan letak geografisnya, tetapi berdasarkan kepentingan politis. Oke, ini sekitar tambahan. Nah, MySQL itu sudah punya fasilitas untuk spasial ini, ya, dan ini sudah mengikuti standar
sudah ada. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Nah, sistem informasi yang terkait dengan data spasial ini biasanya disebut sebagai Geographic Information System. Di Indonesia itu ada namanya Badan Big Badan Informasi Geografi. Big ini yang tugasnya membuat peta Indonesia. Nah, data geografi itu macam-macam. Ya. Jadi entitas di dalam data spasial itu ada misalnya sungai, jalan, maupun juga fitur-fitur geografis seperti gunung, bukit, lembah, ya, jurang, laut. Itu menjadi entitas di dalam sistem informasi geografik. Nah, biasanya ini diwujudkan dalam bentuk peta. Ya, oke. Ini contoh tipe data spasial generik itu misalnya titik. Ya, titik itu dimensinya 0, contohnya tadi misalnya gunung. Line itu garis, satu itu biasanya sungai atau jalan. Region itu dimensinya 2 itu biasanya adalah wilayah, misalnya Kabupaten Sleman, Kota Madya, Yogyakarta. Gitu ya. Nah, data spasial itu menggunakan standar SQL/MM. Ya, ini adalah standar ISO untuk mengelola data spasial di dalam basis data relasional. Ini menggunakan prefixnya itu ST untuk semua tabel, spasial and temporal. Sekarang temporal itu sendiri, spasial sendiri, maka ST itu adalah spatial type. Ya. Nah, ini contohnya kalau di MySQL, ya, contoh ini. Tipe datanya point, titik tadi itu berdasarkan koordinat X dan Y. Ya. Jadi satu titik itu berdasarkan koordinat derajat lintang dan bujur. Lintang itu yang mendatar, horizontal, bujur itu yang tegak atau vertikal. Ya, kemudian ada line string. Line string ini adalah titik yang berurutan ya secara linear. Maka line string itu ada X1, Y1, ini adalah titik pertama. Dan X2, Y2, titik kedua. X3, Y3, dan seterusnya. Jadi ini adalah deretan point line string itu. Ya. Ini jadi misalnya jalan itu ada line stringnya. Dan kalau berbelok pun nanti bisa kelihatan titik koordinatnya. Kemudian ada poligon. Poligon ini biasanya menyangkut wilayah. Ya. Satu bentuk yang tidak beraturan, maka disebut poligon. Banyak sudut. Ya. Kan sangat jarang satu wilayah itu digambarkan dalam peta dalam bentuk yang simetris kota atau lingkaran, itu jarang sekali. Ya. Nah, makanya poligon ini biasanya digunakan untuk menggambarkan batas wilayah. Ya. Nah, poligon itu nanti merupakan gabungan dari line string. Maka poligon itu bisa X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya. Dan X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya. Oke ya. Jadi ini garis-garis gitu ya. Oke. Nah ini kalau poligon itu nanti seperti ini. Ya bentuknya. Oke. Ini nanti bisa kelihatan misalnya batas wilayah. Dan fungsi-fungsi geometri di dalam MySQL itu ada STX point, itu menunjukkan titik X koordinat ya. Titik X itu adalah yang mendatar, berarti ini adalah lintangnya. Y itu adalah yang tegak lurus atau horizontal vertikal ya. Dan line string itu panjangnya dari X1 ke X1 Y1 ke X2 Y2 itu berapa panjangnya ya. Dan jumlah poinnya, area poligon, dan seterusnya. Ya, gitu ya. Oke, kita bisa mengukur jarak. Ya. Nah, jarak ini biasanya adalah jarak antara dua titik. Ya. Nah, kalau itu diterjemahkan ke dalam peta,
ini ada dua pendekatan. Satu itu adalah jarak garis lurus. Ya, kita tahu Jakarta dengan Jogja itu jarak garis lurusnya berapa. Tetapi kalau itu ditempuh dengan menggunakan jalan, tidak garis lurus, berbelok-belok, maka kemudian tentunya kalau jarak itu ya tergantung yang kita maksud jarak itu apa. Kalau itu jarak dalam bentuk jalan berarti adalah akumulasi dari line string tadi. Ya. Dan juga ini kita bisa melihat yang titik paling barat, titik paling timur, titik paling utara, titik paling selatan. Ini tergantung pada derajat lintang dan bujurnya. Kalau paling barat kita lihat ke informasi bujurnya. Kalau paling utara kita lihat pada informasi garis lintangnya. Ya. Nah, kemudian data ini berarti nanti ada data koleksi data geometri. Ya. Ini ada multi point, multi line string, multi polygon dan macam-macam. Ya. Tipe datanya seperti itu. Bentuknya ya, multi line string 94, 96, 46, 96, 52 seperti itu. Ya. 9 ini adalah X1, 6 ini Y1, 4X2, 6Y2 dan seterusnya. Multi polygon. Ya. Contoh. Dan kalau datanya itu ini multidimensi, saya kira nggak usah, ini terlalu teknis. Nah, oke. Maka ini kemudian itu yang dipakai untuk data spasial. Sekarang data temporal. Data itu ada asosiasi waktunya. Ya. Kapan data itu valid dan kapan data itu disimpan. Maka itu ada timestamp-nya. Ya. Timestamp ini nanti kita harus menentukan ya, sampai kepada detik, dan detiknya bahkan mungkin mikro detik, nano detik, dan piko detik. Dan ini sangat tergantung kepada banyak hal, tapi yang jelas sistem informasi dan komputernya, hardware-nya, sistem operasinya, maupun juga aplikasi database-nya, database servernya itu harus mendukung sampai ke dilihat sampai dia sensitivitasnya sampai seberapa. Apakah sampai milidetik, mikrodetik, nano atau pikodetik. Ya. Berapa digit di belakang koma gitu lah, ya. Nah, karena ini nanti sangat penting. Ya. Dulu ketika saya di Photographer.net, timestamp ini saya gunakan untuk menyimpan foto. Jadi karena asumsinya satu orang itu hanya pada satu saat hanya bisa menyimpan satu kali, maka kemudian nama filenya itu adalah nama user ditambah timestamp. Ya. Nah, jadi ya nanti waktunya, sehingga nanti gampang sekali kita mencari. Kita bisa mencari berdasarkan nama file itu waktu, tanggal, jam, menit, detik, sampai mikro detik seingat saya. Ya. Jam berapa itu. Nah, ini. Oke. Nah, demikian juga ini bisa digunakan untuk banyak aplikasi temporal data. Misalnya, di dalam aplikasi itu kan Anda bisa, misalnya Anda contoh login jam berapa gitu ya. Nah, itu bisa juga setiap kali seorang user login itu bisa dicatat, direkam jam berapa dia login sampai ke mikrodetik. Nah, dan ini aplikasinya bisa banyak untuk lokasi. Untuk aplikasi untuk keamanan nanti saya ceritakan. Waktu itu apa? Ada yang waktu misalnya tadi untuk transaksi ya, jam berapa transaksi terjadi. Nah, ini bisa nanti untuk cut off-nya itu jam berapa. Misalnya Anda harus bayar paling lambat tanggal 29 April jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Nah, kalau ternyata transaksinya jam 12 malam ya sudah nggak valid gitu ya, enggak. Kalau validnya, kalau time itu valid atau tidak itu nanti bisa valid atau tidak valid gitu ya. Jadi nanti ini
Oke. Nah, temporal structure body language ini nanti adalah data khusus untuk manipulasi data waktu. Oke. Dan ini ya spasial data. Oke. Nah, lalu prakteknya untuk apa ini? Tadi selain untuk kayak Gojek itu spasial dan temporal dipakai semua ya. Misalnya kalau jam-jam tertentu Anda pesan layanan Gojek, Anda dan pada waktu itu kebetulan jam sibuk, Anda akan kena tarif khusus yang lebih mahal, ya enggak? Nah, itu berdasarkan temporal dan spasial. Karena Gojek harus memperhitungkan di daerah itu ramai atau tidak, macet atau tidak misalnya. Jadi yang kalau di Jakarta jam 12 siang itu kena tarif lebih mahal karena macet, mungkin kalau di Kediri tidak, karena tidak ramai. Ya, maka inilah gunanya spasial. Untuk keamanan, nah, ini pernahkah Anda itu mengakses layanan entah itu Google, Gmail ya, atau Facebook atau Twitter, dan tiba-tiba Anda dicurigai gitu ya oleh entah Facebook. Saya pernah ini tahun berapa itu, udah cukup lama ketika Facebook masih baru. Saya biasa pakai Facebook dari Jogja kan, tiba-tiba suatu hari saya harus ke Pontianak. Di Pontianak saya mengakses Facebook, langsung saya ditanya, Facebook itu mencegat login saya dan saya ditanya beberapa hal. Ternyata gara-gara Facebook itu melihat bahwa saya aksesnya tidak dari Jogja, ya kan? Nah, sekarang juga setiap kali Anda login ke Gmail misalnya, atau menggunakan layanan yang Anda harus login ke layanan Google juga akan melihat. Ini biasanya Google itu akan melihat satu, gadgetnya sama atau tidak. Kalau beda, mereka akan memberikan peringatan. Dua, lokasinya sama atau tidak, juga akan memberikan peringatan. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, di dalam bidang keamanan sistem informasi itu ada alat yang namanya bukan alat ya, teknologi itu namanya itu SIEM, Security Incident and Event Management. Jadi di banyak perusahaan besar itu mereka punya satu alat ya, itu yang memantau situasi di dalam jaringan mereka. Jadi kalau misalnya seperti istri saya itu oleh kantor tidak diberi smartphone ya, dulu diberi BlackBerry tapi kemudian tidak diberi. Tapi istri saya bisa menggunakan smartphone itu untuk kerja, mengakses aplikasi-aplikasi dari tempatnya bekerja. Nah, tapi masalahnya sebelum dipakai itu harus didaftarkan dulu smartphone-nya. Oke, didaftarkan kan perangkatnya itu diketahui. Nah, siang itu akan melihat ini, mereka akan melihat. Saya pernah, istri saya itu suatu saat sedang susah sinyal gitu ya, lalu tidak bisa mengakses itu. Dia minta saya untuk membukakan emailnya. Saya buka, nggak bisa masuk, meskipun passwordnya sudah benar. Karena apa? Ternyata SIEM-nya menangkap, loh, ini loginnya bukan dari smartphone yang biasa, ini loginnya dari komputer saya di rumah sih. Nah, itu dicegat oleh SIEM. Ya. Lalu, dan ini aplikasinya bisa jauh melampaui itu. Ya. Dulu pernah diuji coba oleh ANZ. Ya, ANZ itu bekerja sama dengan imigrasi Australia. Jadi kalau pemegang kartu, dulu kan sering ya ada kasus di mana data kartu kredit itu dicuri. Dan banyak orang Indonesia melakukan itu. Jadi kartu kredit dari Amerika, dari Eropa, dari Australia itu dicuri, dipakai belanja dari sini, dari Indonesia. Saya betul dulu tahun 2000-an itu ada yang pelaku kejahatan itu di Jogja yang sangat terkenal, dia bahkan pernah berhasil membeli dan mendatangkan mesin Harley Davidson. Bayangkan berapa ribu dolar itu. Nah, ANZ itu membuat dia menggabungkan datanya itu dengan imigrasi. Jadi pertama kalau ada transaksi kartu kredit, ya, jadi kartu kreditnya digesek untuk bayar itu dicek. Ini bukan dari internet ya. Ini transaksi kartu kreditnya digesek di mesin EDC itu. Itu dicek ini lokasi EDC-nya di mana, waktunya jam berapa.
Kemudian kalau transaksinya di Australia mungkin masih diam saja, tapi begitu transaksinya itu di luar negeri, mereka ngecek ke database imigrasi misalnya. Ini orang ini keluar negeri nggak? Kalau keluar negeri ya mungkin oke, tapi kalau ternyata tidak, langsung transaksi itu diblokir dan si pemilik kartunya diberi peringatan. Ya. Nah, ini contohnya aplikasi dari data temporal dan spasial. Oke, seperti saya katakan tadi, tidak banyak materinya, hanya itu saja untuk kali ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian saja kuliahnya. Ya, ingat minggu depan silahkan kalian presentasikan aplikasi basis data apa yang akan kalian buat. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan.